Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali ketemu dan pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas topik pajak yang memang esensial di dalam kehidupan kita. Saya izin share dulu apa yang akan kita bahas. Sebentar ini ya. Oke, menarik ini. Pajak itu sama dengan perampokan nggak? Nah, ini materi yang memang sangat esensial di dalam ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, kira-kira kalau kita belajar kayak gini, apa sih yang akan kita peroleh? Ya, paling tidak di sini, saya menuliskan paling tidak mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami karakteristik pajak yang bersifat memaksa dan sifatnya ini kayak perampokan. Nah, ini dia. Saya menemukan buku tahun 1947 ditulis oleh Frank Fodorov ya, Taxation is Robbery. Dan di Amerika, ini buku di Amerika ya, dan di Amerika pula ini ada suatu falsafah pajak yang sangat terkenal. Nah, ini taxation without representation is robbery. Pajak tanpa perwakilan itu perampokan. Dan falsafah ini menjadi ruh dari pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita sedikit melihat ya isi buku Taxation is Robbery ini, memang saya kutip ada yang menarik. Fodorov mengatakan bukan hukum yang mendefinisikan pajak sebagai perampokan, tapi itu adalah prinsip etika. Hukum dapat berbeda dari prinsip etika, tetapi tidak menggantikannya. Jika karena kebutuhan hidup kita menyetujui kekuatan hukum, jika karena kebiasaan lama kita melupakan amoralitas, apakah prinsip etika di atas itu tidak dilenyapkan? Telah dilenyapkan. Nah, kutipan khusus bahasa Inggris yang saya pertahankan, robbery is robbery, perampokan ya perampokan, dan enggak ada sejumlah kata yang bisa mengubah menjadi hal yang lain, menjadi sesuatu. Ya rampok gitu, kasarannya begitu. Tapi apa iya sih gitu? Nah, kita lihat di sini, taxation without representation is robbery. Ya, siapapun pas orang, ya siapapun orangnya nggak akan mau dirampok gitu. Ya, nah maka dari itu taxation without representation is robbery. Ini mengandung pengertian taxation with representation is not robbery. Pajak kalau ada persetujuan perwakilan itu bukan perampokan. Nah, itulah menjadi kunci. Makanya pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ini konstitusi kita nih mengatakan pajak dan yang pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan undang-undang, untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang itu. Ya. Nah, jadi kata kuncinya apa? Ada landasan undang-undang. Loh, kenapa undang-undang? Karena disahkan oleh DPR. Siapa DPR? DPR itu wakil rakyat. Jadi kalau DPR setuju ada satu pajak, tanda kutip, rakyat setuju untuk dirampok. Sebenarnya bukan perampokan, tapi karakteristiknya. Makanya saya kasih tanda kutip di sini. Nah, tapi tetap ini ya, ini saya geser dulu. Karakteristik merampok itu masih tetap ada, maksa. Dan ini terbukti nih. Nah, ini kalau kita lihat nih undang-undang, sebenarnya undang-undang nomor 28 2007 ini. Ini lupa saya tulis ya. Pasal satunya undang-undang nomor 28 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Ada di situ. Berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang tadi undang-undang dasar ya.
Nah, definisi ini sebenarnya berasal dari definisi beberapa ahli, dan Profesor Sumitro juga ahli hukum dari Unpad ya memberikan definisinya. Nah, beliau mengomentari ini memang pajak ya peralihan kekayaan dari rakyat pada pemerintah, ya, yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Nah, terus beliau juga peralihan maksa ini memang ada di perampokan. Makanya supaya tidak dinamakan perampokan yang bersifat maksa, persetujuan DPR menjadi penting. Berarti persetujuan rakyat itu menjadi penting. Itu. Nah, tapi ya tadi, karakteristiknya masih tetap ada apa itu maksa. Nah, karena maksa, banyak orang nggak mau dipaksa. Akhirnya apa? Mereka cari cara supaya terhindar dari pemaksaan. Caranya gimana? Yang paling banyak ini adalah tax avoidance. Nah, ini makanya di sini karena karakteristik perampokan yang memaksa tersebut, banyak wajib pajak berusaha menghindari bayar pajak. Siapapun itu. Dan bisa jadi saya. Ibu, bapak, mas, mbak, nanti ini mas, mbak yang nanti kalau udah bekerja akan berusaha mencari cara supaya pajaknya bisa dikecilin. Tinggal pilihannya adalah mau legal, mau ilegal gitu. Nah, tax avoidance ini legal. Nah, caranya apa? Mencari celah. Nah, ini satu gambar yang menggelitik ya. Saya terus terang kalau melihat gambar ini ada dua bukit, satu menawarkan the meaning of life, makna kehidupan. Nggak ada yang ngantri, mencari informasi tentang arti kehidupan. Nggak ada. Tapi justru ketika ada bukit satunya lagi di sini sebelah kanan, menawarkan tax avoidance advice, oh berbondong-bondong, ngantri, kayak ngantri minyak goreng. Nah, ini menjadi penting ya. Bagaimana ya rakyat ternyata mencari cara. Padahal dia tahu bahwa pembangunan itu pasti dari dana pajak. Tapi kalau bisa mereka, jangan mereka yang bayar pajak. Nah, itulah fenomena kita, Ibu Bapak Mas Mbak ya. Nah, ini cerita sekilas ini mudah-mudahan memberikan gambaran pada kita karakteristik pajak yang memang kayak ngerampok. Demikian. Assalamualaikum.